Although to be honest, Kenyan Sadiq, menurut gue Tyler Warren is better prospect than Kenyan Sadiq ya. Cuma Kenyan Sadiq lebih athletic freak menurut gue. Dia lebih athletic freak. Kenyan Sadiq ngingetin lu sama Kyle Pitts. Oh enggak. Ya, bentukannya sih. Bentukannya ya. What do you mean bentukan? Astagfirullah. Enggak, maksudnya. Maksudnya, diluruskan dulu. Kalau maksudnya kan kalau kayak Tyler Warren itu kan kayak Buffy tight end gitu kan. Maksudnya tipikal tight end yang gue pengen gitu. Bener-bener strongman yang bisa ya tubruk sana sini lah. Karena dia kan basically semi gadget man gitu menurut pandangan gue ya kali ya. Semi apa? Gadget man. Gue ngeliatnya sih, walaupun nggak terlalu sekurus Kyle Pitts ya, tapi kayak lebih leaning ke tipikal ya athletic all arounder gitu lah, di kayak Metcalf lah maybe ya. Dari bentukannya, makanya gue mikir-mikir mirip nih kayak Kyle Pitts nih. Ya kayaknya Sadiq sih lebih eksplosif. Dia emang masalahnya tuh pendek buat tight end ya. Biasa kan tight end itu 6'4", 6'5" ya kan. Yeah. Ini dia 6'3". Dia 6'3", 245 pounds. Jadi kalau di Indonesia ini tuh kayak 191 cm, kayak hampir 120 kilo lah ya. Atau 110 kilo kalau gue nggak salah convert. Tapi dia emang super explosive athlete. Super explosive. Oh ya, gue seharusnya bukan Kyle Pitts sih sebenarnya, tapi gue juga sempat lihat comparison di salah satu website di mana Kenyan Sadiq di-compare sama salah satu tight end yang dirasa mungkin salah satu prospek tight end yang explosive athleticism dan ukurannya sama maksudnya. Mereka dibandingin sama Vernon Davis. Kalau ini ingat Vernon Davis? Oh, ya, ingat dong. Vernon Davis itu tight end dengan tinggi dan weight yang sama, terus habis itu juga dia uber atletik juga, dia run 4.4 waktu combine dia di draft dulu. Oh iya, sama persis. Gue baru cek persis body make up-nya sama. Ya, nggak botak aja sih. Yes, benar. Jadi, tapi ya tergantung dia gimana caranya bisa fit in di skema offense-nya nanti, terutama kalau misalkan Chiefs yang ambil. Gimana caranya entah dia bisa match up bareng Kelsey atau dia jadi understudy-nya Kelsey. Yeah. Well, kayaknya Kelsey nggak mungkin ada sih di 2002. Gue nggak tahu, menurut gue udah nggak worth it ya buat Kelsey di 2026. Enggak. Udah nggak sih. Ya kayak itu bentar. Tight end-nya kayak Nuagri udah bagus. Apa lo nggak mending ngambil Jeremiah Love aja daripada pakai Pacheco sama Hunt? Itu juga. Running back juga interesting. Running back juga bisa. Kan ada Breece Hall. By the way, Jeremiah Love itu kayak top 10 prospek di draft 2000. Dia kalau pound to pound sama Kenyan Sadiq, Jeremiah Love tuh kayak way better prospect by the way. Ya butuh juga sih running back. Kayaknya ini kayak sekalian bahas draft juga ya, terutama dengan bahas draft kita tahu prospek-prospek apa yang lagi bagus kayak Jeremiah Love, terus habis itu Kenyan Sadiq. Ya sebenarnya projected-nya mereka kan sebenarnya tuh kayak belasan gitu lah ya, belasan dan ke bawah gitu, mid to late first round pick. Dan ya nggak tahu sih, tapi kayaknya Giants sendiri juga nggak akan sampai ke situ kan, nggak akan trade down, atau iya sebenarnya trade down. Kalau misalkan Giants kan first overall pick ya Jo ya, berarti sekarang. Kalau nggak trade down, gue loncat dari balkon sih. Gue yang trade down sama tanah. Salah satu yang paling ini kan sebenarnya prospek untuk linebacker, edge rusher ada kayaknya nggak ya, edge rusher nggak. Udah cukup. Kalau linebacker tuh yang gue seneng Sonny Styles dari Ohio State, Arvel Reese, Ohio State juga. Gue juga pengen Caleb Downs, Ohio State, sama Anthony Hill, Texas linebacker. Cuma gue pengen banget Caleb Downs. Giants trade first ke bawah kemanapun. Gue pengen banget mereka trade. Gue nggak peduli dia safety, dia gila banget. Dia menurut gue he's way better than Kyle Hamilton ever was di college level by the way. Kayak lateral explosiveness, lu mau taruh dia di hybrid role, lu mau taruh dia dimanapun, he's very good man. His IQ, athleticism off the chart. Gue pengen banget Caleb Downs dibanding Arvel Reese. Menarik juga ya, tapi kalau misalkan Giants pengennya trade down,
pertanyaannya siapa yang akan trade up yang gantiin Giants? Jets. Mereka pasti butuh. Ini saya untung. The problem gue nggak tahu untung apa nggak ya. Kalau misalnya Giants dapat first overall itu oke banget karena QB class di 2026 ternyata shallow banget. Gue cuma bisa lihat Fernando Mendoza quarterback one, aman. Ty Simpson gue nggak tahu kemarin pas lawan Georgia bau banget. Kayaknya dia butuh comeback to college. Cuma gue dengar kabar Dante Moore, quarterback Oregon, dia bisa aja declare karena OC-nya pindah jadi head coach Kentucky, Will Stein. Kalau mau trade up, yang gue lihat Raiders, Jets, yang menarik Browns, might be gue nggak sih kayaknya Browns enggak lah ya. Jets, Saints, sama tadi gue bilang siapa? Jets, Saints, sama Raiders, tiga itu. Di PFF tadi atau kemarin ada mock draft yang bilang kalau yang trade up dengan Giants itu bukan 3 tim itu. Siapa tuh? Los Angeles Rams. Karena mereka pegang Atlanta Falcons pick. Oh iya betul. Dan mereka punya aset untuk bisa trade up ke first overall pick. Dan gue juga baca juga di website PFF-nya juga karena mereka ngelihat Stafford juga udah 37 umurnya, jadi mereka mungkin nyiapin istilahnya penerus dari Stafford dan di QB-nya ini nggak harus langsung turun ke lapangan untuk langsung main gitu. Dia bisa belajar dari Stafford, bisa belajar dengan backup dan juga belajar dari Sean McVay gitu kan. Jadi menurut gue sebenarnya walaupun kelihatannya kayak clickbait dari PFF kayak biasanya, tapi it doesn't really nggak make sense. Jadi menurut gue make sense sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi, karena ya dengan situasi QB mereka, dengan mereka juga masih one of the best team in the NFL, jadi either Mendoza atau Ty Simpson atau mungkin QB lain yang declare itu masuk ke Rams dan juga dapat all the facilities yang dia mau gitu kan, dari QB senior, terus begitu juga coach, terus juga facilities di Rams. I think they are one of the best well-run organization in the NFL. Betul. Jadi untuk QB rookie itu adalah posisi paling ideal kalau misalkan mereka beneran trade up ke first overall pick gitu kan. Tergantung dari picknya dari Falcons sendiri. Falcons itu sekarang picknya ada di nomor 9 ya. Yes, 9. Yes, ya. Jadi bayangannya kayak ini trade-nya Bryce Young, trade first overall pick Bryce Young. Gue itu super ngeri dan super make sense, dan itu karena Rams gak punya banyak roster hole menurut gue ya. Dan Jamie Rans, last need itu jago banget pick late rounds kayak Kobe Turner ya kan, salah satunya yang paling mencolok tuh defensive tackle-nya. Ya. Bukan Aqua. Ya. Dan gue nggak ngelihat, gue bukan die hard Rams fans, cuma gue nggak ngelihat mereka punya banyak hole ya. Probably maybe cornerback, mereka butuh corner atau tackle ya kan, at most I think. Defense mereka kayaknya udah set. Wide receiver mereka juga udah set, mereka juga baru pick up tight end kan di tahun ini, siapa namanya, Terrence Ferguson dari Oregon. Yes, menurut gue menarik banget sih. That's not out of the realm of possibility ya. Kalau Rams trade all the way up to number 1, dan menurut gue itu Fernando Mendoza sama Sean McVay dan Stafford, abis itu Stafford mereka unstoppable sih. Karena I like Mendoza very much. Dan dia bisa belajar di balik Stafford juga di situ kan. That's the advantage. Biasanya soalnya quarterback first overall masuk ke dysfunctional franchise, jadi mereka nggak punya banyak waktu untuk belajar. Ini kalau dia masuk ke Rams, ngeri sih. Gue ngelihat Fernando Mendoza, kalau lo nonton kan kemarin Indiana lawan Ohio State, he has everything man, he has the tools, he has the arm strength to make any kind of throws. Plus kalau lo nonton Indiana mungkin lo sadar ya, offense-nya tuh nggak gimmick college offense kayak Lane Kiffin atau Josh Heupel. Menurut gue nggak akan susah buat Mendoza buat getting adjusted to NFL ya, from my point of view. Itu enaknya lu nggak under Lane Kiffin offense atau Josh Heupel offense.